Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang asesmen ABK. Asesmen ABK sendiri memiliki maksud di mana kita mengidentifikasi atau mengenal anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan kondisi yang memiliki hambatan dalam dirinya, sehingga membuat dirinya memerlukan pelayanan khusus. Lalu, siapakah ABK yang akan kita asesmen? Ada beberapa kategori dan jenis kebutuhan anak berdasarkan UU Disabilitas Amerika, yaitu dia membagi disabilitas ke dalam 14 jenis. Di antaranya yaitu 1. Autis. Diartikan sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotip, pembalikan kalimat, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda, rute ingatan yang kuat, serta keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya. 2. Deafblindness. Berarti gangguan pendengaran dan penglihatan secara bersamaan, kombinasi yang menyebabkan komunikasi yang parah dan kebutuhan perkembangan dan pendidikan lainnya. Ketiga, deafness adalah gangguan pendengaran yang sangat parah sehingga seorang anak mengalami gangguan dan memproses informasi linguistik melalui pendengaran dengan atau tanpa amplifikasi yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Keempat, developmental delay. Istilah keterlambatan perkembangan, sebagaimana didefinisi oleh masing-masing negara, berarti keterlambatan pada suatu pembangunan fisik, perkembangan kognitif, komunikasi, perkembangan sosial atau emosional, atau perkembangan adaptif. Kelima, emotional disturbance adalah suatu kondisi yang menunjukkan satu atau lebih dari karakteristik berikut dalam jangka waktu yang lama dan pada tingkat tertentu yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak, yaitu ketidakmampuan untuk belajar yang disebabkan oleh faktor intelektual, sensori, atau kesehatan. Lalu, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara hubungan interpersonal dengan teman sebaya dan guru. Lalu, jenis perilaku atau perasaan yang tidak pantas dalam keadaan normal. Lalu, suasana perasaan tidak bahagia atau depresi yang menyebar luas. Yang terakhir, kecenderungan untuk mengembangkan gejala fisik atau ketakutan yang berhubungan dengan masalah pribadi atau sekolah. Dalam hal ini, contohnya yaitu skizofrenia. Keenam, hearing impairment adalah gangguan pendengaran, baik permanen atau berfluktuasi, yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak tetapi tidak termasuk dalam definisi ketulian. Hearing impairment lebih ke dampak yang terjadi akibat ketunarunguannya. Ketujuh, intellectual disability. Berarti memiliki fungsi intelektual secara signifikan berada bahwa rata-rata secara bersamaan selama periode perkembangan memiliki gangguan dalam perilaku adaptif dan kognitif yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. 8. Multiple disabilities. Berarti, gangguan yang terjadi secara bersamaan seperti disabilitas intelektual tunanetra, hambatan intelektual, hambatan gerak, dan lain-lain. Kombinasi ini menyebabkan kebutuhan pendidikan yang begitu parah sehingga mereka membutuhkan program pendidikan khusus. Kesembilan, orthopedic impairment atau tunadaksa. Berarti gangguan yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Istilah tersebut mencakup gangguan yang disebabkan oleh anomali kongenital, gangguan yang disebabkan oleh penyakit, misalnya poliomyelitis, tuberkulosis tulang, dan akibat penyebab lain misalnya kelumpuhan otak atau cerebral palsy, amputasi, dan patah tulang atau luka bakar yang menyebabkan kontraktur. Kesepuluh, other health impairment. Berarti memiliki keterbatasan kekuatan, vitalitas, atau kewaspadaan,
termasuk keterbatasan kepekaan terhadap rangsangan lingkungan yang berakibat interaksi dengan lingkungan pendidikan menjadi sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh masalah kesehatan kronis atau akut seperti asma, gangguan attention deficit atau attention deficit hyperactive disorder, diabetes, epilepsi, kondisi jantung, Tourette syndrome, dan berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Ke-11, specific learning disabilities adalah gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis dasar dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan. Kurangnya kemampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Ke-12, speech or language impairment adalah gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Ke-13, traumatic brain injury berarti cedera yang didapat pada otak yang disebabkan oleh faktor eksternal. Istilah ini berlaku untuk cedera kepala terbuka atau tertutup yang mengakibatkan gangguan di satu atau lebih area, seperti kognisi, bahasa, penyimpanan, perhatian, pemikiran abstrak, pertimbangan, penyelesaian masalah, kemampuan sensorik, persepsi, dan motorik, dan gangguan memproses informasi. Ke-14, visual impairment including blindness berarti gangguan penglihatan yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak, bahkan dengan bantuan koreksi seperti kacamata. Istilah ini mencakup penglihatan parsial dan kebutaan. Kemudian, bagaimana anak berkebutuhan khusus yang dipelajari di UNJ? Setelah belajar kurang lebih 1 tahun sejak memasuki Universitas Negeri Jakarta tentunya, banyak pelajaran mengenai seluk-beluk anak berkebutuhan khusus. Namun, berbeda dengan IDEA. Jenis-jenis ABK yang dipelajari tidak selengkap IDEA. Hanya ada beberapa kebutuhan, tidak sedetail yang ada pada klasifikasi IDEA. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Siapakah mereka? Ragam penyandang disabilitas menurut UU yaitu 1. Penyandang disabilitas fisik, 2. Penyandang disabilitas intelektual, 3. Penyandang disabilitas mental, 4. Penyandang disabilitas sensorik, 5. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU tersebut, maka UNJ memberikan pendidikan pengetahuan kedisabilitasan melalui berbagai perspektif. Di antaranya, 1. Perspektif pendidikan gangguan penglihatan, 2. Perspektif pendidikan gangguan pendengaran, 3. Perspektif pendidikan gangguan emosi dan perilaku, 4. Perspektif pendidikan gangguan fisik dan motorik, 5. Perspektif pendidikan kesulitan belajar, 6. Perspektif pendidikan anak berbakat, 7. Perspektif pendidikan autisme, 8. Perspektif pendidikan ADHD, ke-9. Perspektif pendidikan hambatan intelektual, 10. Perspektif untuk anak dengan kelainan majemuk.